Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiba, amma ba'd. Teman-teman ikhwati fillah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan materi yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Dan taubat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar senantiasa kita dibersihkan oleh Allah. Orang bertakwa, orang beriman bukan berarti dia tidak punya dosa. Tapi orang beriman tatkala dia berdosa, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada Allah, segera bertaubat. Fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka, memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang akan mengampuni mereka selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi perbuatan dosanya sementara mereka mengetahui. Nah, teman-teman ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi taubat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita, ya. Bahkan setiap kita, setiap manusia itu pasti punya kesalahan, pasti punya dosa, ya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti salah, pasti punya dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, sebaik-baiknya orang yang punya dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hari ini membahas tentang apa sih makna taubat, ya. Taubat itu secara bahasa bermakna ar-ruju', kembali. Kembali dari mana? Ar-ruju' min maksiatillahi ila ta'atillah. Kembali dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ila ta'atillah, kepada ketaatan. Kembali dari kekufuran kepada keislaman, menjadi seorang mukmin. Kembali dari syirik kepada tauhid. Itulah hakikat daripada taubat. Ya, itu bermakna kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi menulis bab langsung, ya, dalam kitabnya di bab kedua, yaitu babut taubah. Bab tentang taubat, ya. Bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kita pasti punya dosa.
Bedanya manusia dengan iblis, ketika iblis itu berdosa, melakukan kesalahan, maka dia sombong. Dia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis menganggap waktu itu tanah, api lebih bagus daripada tanah. Ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, ketika dia melanggar perintah Allah, maka iblis kemudian merasa dirinya benar. Berbeda dengan Adam alaihi salam. Tatkala dia berdosa, kemudian Allah turunkan Adam ke muka bumi, apa yang Adam lakukan? Bapak kita semua, nabi kita, Adam, ya. Apa yang Adam lakukan? Beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, zalamna anfusana. Kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan jika seandainya Engkau tidak mengampuni diri kami, wa tarhamna, dan jika seandainya Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka bedanya iblis dengan manusia. Iblis tatkala melakukan dosa, maka dia merasa sombong, dia merasa berada di atas kebenaran. Tapi kita sebagai anak Adam, sebagai muslim, sebagai mukmin, tatkala kita melakukan dosa, maka kita ingat bahwa kita bertobat. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam An-Nawawi sampai menuliskan bab khusus tentang taubat, ya. Kenapa? Karena setiap kita, dia ulama, dia ustadz, aktivis, siapapun pasti punya salah, punya dosa, punya aib. Hanya bedanya, kalau iblis berdosa, mereka sombong. Mereka merasa tidak berdosa. Tapi kalau kita sebagai manusia berdosa, ya, maka kita bertobat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan bahwa taubat itu wajib bagi setiap muslim. Ya, taubat adalah kewajiban bagi setiap muslim dari setiap dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Baik kemaksiatan antara kita dengan Allah ataupun kemaksiatan antara kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat, kata beliau rahimahullah, memiliki 3 syarat. Syarat dosa yang pertama adalah, syarat taubat yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Dengan cara apa? Menyesal terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Ada orang yang berbuat dosa, bertobat, tapi dia tidak pernah menyesal, tidak pernah meninggalkan kemaksiatan itu. Malah dia bangga dengan kemaksiatan itu. Nabi sampaikan dalam hadis, kullu ummati mu'afa. Ya, setiap umatku diampuni dosanya oleh Allah ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang-orang yang mujahirin itu? Kata Nabi SAW, adalah seseorang yang di malam hari dia berbuat dosa, berbuat salah, bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah tutupi aibnya di pagi hari, ya. Tapi kemudian dia menceritakan kepada orang lain. Dia menceritakan dengan bangga, dia menceritakan dengan senang, seakan-akan tidak menyesal dengan dosanya. Maka orang-orang ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Ikhwati fillah, ya. Syarat taubat yang pertama, kata Imam An-Nawawi, adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ketika kita melakukan kemaksiatan, pengingkaran kepada Allah, maka tinggalkan. Dan kita menyesal dengan kemaksiatan itu. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan taat itu punya rasa. Kemudian maksiat juga punya rasa. Kalau ketaatan itu rasanya halawah. Itu rasanya manis. Tapi kalau kemaksiatan itu rasanya pahit. Ya. Walaupun kadang-kadang sebelum kita melakukan kemaksiatan, seakan-akan kemaksiatan itu indah. Seakan-akan kemaksiatan itu membahagiakan, seakan-akan kemaksiatan itu menyenangkan, ya. Iya, boleh jadi maksiat itu menyenangkan untuk sesaat saja,
tapi membuat diri kita menjadi tidak bahagia untuk selamanya. Makanya Nabi sampaikan, ujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Dihijab al jannatu bisyahawat. Surga itu dengan sesuatu yang dihijab. Hujibatin nar, neraka itu bisyahawat, ya. Dengan sesuatu yang menyenangkan menurut hawa nafsu kita. Wa hujibatil jannatu bil makari. Dan dihijab neraka itu dengan sesuatu yang kadang-kadang kita malas untuk melakukannya. Ya, maka syarat pertama agar taubat kita diterima, sebagaimana kata Imam An-Nawawi, adalah kita berhenti melakukan kemaksiatan. Stop ya, bermaksiat, dan kemudian kita berfokus untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyesal atas kemaksiatan itu. Yang kedua, ya, syarat taubat yang kedua kata Imam An-Nawawi adalah tadi menyesal, ya. Sebagaimana tadi saya singgung, yang kedua syarat taubat yang kedua adalah menyesal atas perbuatan maksiat yang kita lakukan, nadam. Tidak mungkin kita bisa diampuni oleh Allah kalau kita tidak menyesal. Kenapa? Karena dosa itu punya dampak buat kehidupan kita. Banyak orang yang menganggap dosa itu tidak berdampak. Saya berdosa tapi hafalan saya tetap aja ada gitu. Imam Syafi'i rahimahullah satu ketika dengan sengaja, tidak sengaja gitu, melihat aurat perempuan tidak sengaja, sampai kemudian mengeluh, curhat sama gurunya Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' karena buruknya hafalanku. Fa arsyadani an atrukal ma'asi. Maka beliau memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda ilal 'asi. Dan sesungguhnya cahaya Allah tidak akan masuk kepada orang yang masih melakukan maksiat. Ya. Nah, maka menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, ini adalah syarat taubat yang kedua. Dan yang ketiga, sebagaimana kata Imam An-Nawawi, syarat taubat adalah al-azmu. Bertekad, berkomitmen, tidak mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selamanya. Jadi ketika kita bertobat, maka kita bertekad, kita berazam, tidak mengulangi maksiat itu untuk selamanya. Azam, tekad dalam hati kita. Ya. Allah itu Maha Pengampun, ya. Bahkan Allah memanggil orang-orang yang bermaksiat itu tidak dengan sebutan, wahai orang-orang fasik, wahai ahli maksiat, enggak. Tapi Allah manggil kita dengan panggilan sayang. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, ya, kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku asrafu, yang melampaui batas, yang berlebihan, gitu kan? Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu semuanya. Jadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, ya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, ingat Allah Maha Pengampun. Tapi bukan berarti hal ini menjadi kemudahan buat kita bermudah-mudahan dalam maksiat. Ibadah itu antara al-khauf war roja. Satu ketika kita harus khauf, takut kepada Allah, tapi di sisi lain harus berharap. Harus berharap, tapi kalau terlalu banyak harapannya, tidak ada takutnya, ini juga salah. Takut terus, gak berharap, ini juga salah. Maka ibadah itu antara al-khauf war roja. Kedua sayapnya adalah khauf dan roja. Takut dan berharap. Sementara kepalanya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taubat, ya. Jadi 3 syarat taubat yang disebutkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bab kedua, yaitu yang pertama meninggalkan secara total kemaksiatan itu, yang kedua menyesal atas perbuatan maksiat yang kita lakukan, dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu. Nah, bagaimana seandainya jika kemaksiatan itu hubungannya bukan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hubungannya juga dengan manusia, sesama hamba Allah, ya. Maka kata Imam An-Nawawi ditambahkan satu syarat. Kalau kita pernah menghibah dia, menyakiti dia, maka meminta maaf, meminta halal. Ada hartanya yang pernah kita ambil, maka meminta halal, meminta maaf,
kepada kemaksiatan yang pernah kita lakukan kepadanya. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, maka kita sudah mencukupi syarat-syaratnya. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan hendaklah kalian bertobat kepada Allah, wahai orang-orang beriman, semuanya dari semua dosamu, ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Tidak akan didapatkan keberuntungan kecuali buat orang-orang yang bertaubat. Tidak akan didapatkan kebahagiaan kecuali orang-orang yang bertobat. Ya, saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan, ya, apa tanda orang bahagia? Ternyata puncak kebahagiaan seseorang bukan tatkala dia tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang tertawa terbahak-bahak, tapi sebetulnya dia menutupi kesedihan dalam dirinya. Tapi puncak kebahagiaan seseorang adalah tatkala dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana fenomena saudara-saudara kita yang mu'allaf masuk Islam, ya. Ada salah satu acara di TV Kuwait, judul acaranya yang dibimbing oleh Syekh Fahad Al-Kanderi, judul acaranya Bil Quran Ihtadaitu. Dengan Quran aku mendapatkan hidayah. Di situ banyak orang-orang yang kemudian diwawancara, ya, ngobrol dengan mereka, bagaimana cerita mereka mendapatkan hidayah. Bagaimana cerita mereka mendapatkan hidayah Islam. Dan rata-rata ketika mereka menceritakan keislaman mereka, rata-rata mereka menangis. Kenapa? Ini membuktikan bahwa mereka menangis karena bahagia. Begitulah kalau kita kasih analogi, ya, ada seorang bapak, ya, kemudian berpisah dengan anaknya selama 20 tahun. Sesudah 20 tahun anaknya sudah gede, tiba-tiba ketemu. Maka apa yang dilakukan oleh bapaknya? Pasti bapak ini akan menangis. Kenapa? Menangis karena bahagia. Kita ketemu dengan saudara kita, atau misalkan anak kita punya prestasi di sekolahnya, di kampusnya, ya. Dan prestasi itu prestasi yang tidak kita duga-duga. Pasti sebagai orang tua kita akan menangis. Menangis karena apa? Menangis karena bahagia. Begitulah Al-Quran menyampaikan, "Falyadhaku qalilan walyabku katsira." Hendaklah engkau banyak menangis, ya, falyadhaku qalilan. Hendaknya engkau sedikit tertawa, walyabku katsira. Dan perbanyaklah menangis. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia menangis di hadapan Allah, menangisi kemaksiatannya, ya. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah sampaikan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah engkau bertobat kepada Allah, ya, jami'an semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara perintah Allah adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan cara taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Benar-benar taubat, gak diulangi maksiatnya, gak diulangi pengingkarannya kepada Allah. Dan taubat ini, masya Allah, ya, ada kadang karena ada orang yang bertaubat tapi dia tidak taubatan nasuha. Dia masih merasa nikmat, masih merasa senang dengan kemaksiatannya, ya. Akhirnya orang-orang seperti ini rawan untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Padahal perintah dari Allah, ya, agar mereka senantiasa bertaubat, dan taubatnya adalah taubatan nasuha. Bahkan Nabi SAW dalam setiap hari, Nabi yang sudah maksum, jelas masuk surga, diampuni dosanya, ya. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah fil yaum, dalam satu hari itu, aktsara min sab'ina marrah. Itu lebih dari 70 kali istighfar dan taubat. Kita yang belum tentu kita masuk surga, belum tentu kita diberikan syafaat oleh Nabi, oleh Allah, gitu kan? Masih kadang lalai untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi katakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Aku minimal, kata Nabi, minimal 70 kali beristighfar, minimal 70 kali bertobat kepada Allah dalam satu hari, ya. Bahkan Allah itu disampaikan, lillahi afrahu bi taubati 'abdi. Sesungguhnya buat Allah itu lebih kebahagiaan Allah buat
hambanya yang bertobat itu lebih dari kebahagiaan kalian min ahadikum saqata ala ba'iri, yang kemudian terjatuh dari tunggangannya, untanya, wa qad adallahu fi ardin falat. Kemudian dia tersesat di fi ardin falat, di satu tanah, ya, satu wilayah, satu tempat yang asing, ya, asing dan di padang pasir yang jauh. Kemudian tiba-tiba dia ketemu lagi kendaraan. Itu kebahagiaan Allah ketika hambanya bertobat jauh daripada itu. Nah, inilah pentingnya kita kemudian taubatan nasuha. Bertobat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada banyak pertanyaan, Ustadz, bagaimana tandanya orang-orang yang diterima taubatnya? Ini kita bicara sekarang setelah kita bicara syarat-syarat taubat, ya, bagaimana motivasi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang bertaubat, ya. Dan kita bicara hari ini tentang apa tanda-tanda orang yang diterima taubatnya. Apa tanda-tanda ketika taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda ketika taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama, ya, ketika orang itu diterima taubatnya oleh Allah, tanda yang pertama, Allah mudahkan hatinya rasa nikmat dalam beribadah. Allah mudahkan hatinya, Allah simpan dalam hatinya rasa nikmat tatkala dia beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau sudah kita merasakan nikmat dalam beribadah, nikmatnya sholat berjamaah, nikmatnya tilawah Al-Quran, nikmatnya bersedekah, nikmatnya membantu orang, itu salah satu tanda di antara taubat kita diterima oleh Allah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika ibadah itu beliau nikmat, ya. Ketika sholat sendiri beliau membaca 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, gitu kan? Sampai kaki beliau bengkak-bengkak, ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, aghfarta ma qaddamta wa ma akharta?" Wahai Rasulullah, bukankah sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi? Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah engkau senang wahai Aisyah ketika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, salat mereka, baca Al-Qur'an mereka itu merupakan rohah. Istirahatnya buat mereka nikmat. Ibadah itu pengennya berlama-lama gitu. Kalau kita kan rata-rata di antara kita ibadah itu pengen cepet, ya. Apalagi sholatnya sendiri pengennya cepet. Sholat berjamaah 10 menit, sendiri 2 menit, 3 menit udah selesai. Belum merasakan nikmatnya ibadah. Orang yang diterima taubatnya, Allah kasih kemudahan, rasa nikmat dalam hatinya untuk beribadah. Ya, kenapa? Karena ibadah itu nikmat, halawah, manis. Sampai Nabi SAW sampaikan kan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ada dalam hati seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya, cinta Allah dan Rasulnya, cinta sesama muslim karena Allah, benci untuk kembali kepada kekufuran. Halawah itu bermakna bahwa dirinya nikmat, merasakan manis dalam beribadah. Tanda pertama orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merasakan nikmatnya dia beribadah. Allah mudahkan dirinya, hatinya untuk beribadah dan dia merasakan nikmatnya beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda diterima taubatnya seseorang adalah Allah mudahkan dirinya untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Kalau dia sudah nikmat melakukan amalan wajib, sholat berjamaah, kemudian baca Al-Quran, ya, sedekah, zakat, dan seterusnya, maka Allah mudahkan dirinya. Ciri yang kedua, dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau ketika kita bertobat, Allah mudahkan 2 hal ini, maka insya Allah salah satu di antara tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mempermudah amalan sunnah, kita nikmat dengan saum sunnah, kita nikmat dengan sedekah sunnah, kita nikmat dengan hal-hal yang sifatnya sunnah-sunnah lainnya. Kita senang dengan mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana makannya Rasulullah SAW. Kita senang semuanya dengan amalan sunnah, maka ini bermakna taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
tatkala dia senang dengan amalan-amalan sunnah. Sampai kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mengamalkan sunnahku faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku faqad kana ma'i fil jannah, maka dia berada bersamaku di dalam surga. Ya, sunnah di sini dalam hadis ini bermakna thariqah, bermakna ajarannya, jalannya Rasulullah SAW. Sunnah dalam amalan adalah amalan nafilah, amalan tambahan. Kita salat kita, ya, zakat kita, kemudian sedekah, misalkan infak, ya, membantu saudara kita dan lain sebagainya. Amalan-amalan sunnah yang lainnya kita menikmati semua itu, maka ini diantara tanda diterimanya taubat kita. Yang ketiga, jamaah sekalian, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda diterima taubatnya seseorang adalah Allah mudahkan baginya bertemu dengan kawan atau dengan orang-orang yang saleh. Allah mudahkan baginya bertemu dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan salah satu di antara kalian siapa yang akan dijadikan teman. Kenapa? Karena ketika kita bertobat, maka salah satu agar tobat kita sukses adalah menjauhi lingkungan yang sebelumnya, lingkungan yang tidak baik. Ya, sebagaimana kita pernah baca satu sejarah yang seseorang membunuh gitu ya, membunuh 100 orang, kemudian perintah orang soleh katakan, maka engkau tinggalkan kampungmu, cari kampung lain yang di situ terdapat orang-orang soleh. Ini bermakna bahwa ketika kita bertobat, maka untuk sementara waktu kita tinggalkan lingkungan, ya, tempat tinggal, pergaulan, lingkungan yang tidak baik, dengan mencari lingkungan yang lebih baik, ya, dengan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Nah, orang yang diterima taubatnya oleh Allah, maka Allah mudahkan dia bertemu dengan orang-orang soleh. Pertanyaannya, apa ciri orang soleh itu? Apa ciri teman yang soleh itu? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika engkau melihat wajahnya, maka mengingatkan dirimu kepada Allah. Ketika engkau melihat wajahnya, mengingatkan dirimu kepada Allah. Ya. Sekarang lihat wajah teman-teman kita. Apakah ingat sama Allah? Lihat wajah saudara kita, lihat wajah istri kita, lihat wajah anak-anak kita. Mengingatkan sama Allah atau sama yang lain? Kalau mereka semua mengingatkan sama Allah, berarti itu salah satu di antara tanda-tanda teman yang baik. Ya. Yang kedua, ciri teman yang baik itu adalah mereka yang senantiasa menasehatimu, membimbingmu ketika engkau melakukan kesalahan, ketika engkau melakukan dosa. Kalau ada dua tanda ini, maka insya Allah teman kita, sahabat kita, lingkungan kita, ya, pertemanan kita, ikhwah kita, itu termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda diterimanya taubat seseorang adalah Allah mudahkan hatinya dalam menerima nasihat. Ya. Orang yang diterima taubatnya akan mudah sekali, lembut sekali hatinya menerima nasihat. Bahkan kadang-kadang dia meminta nasihat dari orang-orang saleh. Dia meminta nasihat dari para ulama, dia meminta nasihat dari para gurunya. Ya. Meminta nasihat. Kenapa? Karena hakikatnya agama ini nasihat. Ad-dinun nasihatu. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul sampaikan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimina wa amatihim. Untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kita semuanya. Jadi agama ini nasihat. Ya. Nasihat untuk Allah, kata Imam An-Nawawi, adalah kita dengan mengikhlaskan niat kepada Allah. Ya, itu nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Rasul adalah bil iqtida, biqtida'ir Rasul, dengan cara mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Nasihat kepada kitab Allah dengan cara mengamalkan isi Alkitab itu, Al-Quran itu. Nasihat kepada para pemimpin adalah dengan mengingatkan mereka tatkala dia melakukan kezaliman, melakukan kesalahan. Dan nasihat kepada semua kaum muslimin. Jadi agama ini, ya, agama ini adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah apa? Nasihat. Ya. Dan orang yang
bertaubat, ya, yang diterima taubatnya, Allah mudahkan dirinya menerima nasihat, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika kita ingin mengukur apakah taubat kita diterima atau tidak adalah Allah mudahkan baginya orang yang diterima taubatnya itu untuk menangis. Untuk menangis. Maka wajar tadi Allah sampaikan falyadhaku qalilan walyabku katsira. Sedikitlah tertawa dan perbanyaklah menangis. Maka menangis karena apa? Menangis karena bahagia. Menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena menangisi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Inilah di antara tanda-tanda diterimanya taubat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengecek, mengukur, ya, apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak, maka perhatikan 5 hal ini. Jika seandainya ada dalam diri kita nikmatnya melakukan ibadah, kemudian Allah mudahkan diri kita untuk mengamalkan amalan sunnah, kemudian kita bertemu dengan orang-orang saleh, kemudian Allah mudahkan hati kita, lembutkan hati kita menerima nasihat, dan Allah mudahkan kita untuk menangis, maka insya Allah berarti taubat kita diterima oleh Allah, dan itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan motivasi, memberikan pencerahan buat kita semua agar senantiasa kita dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa bertaubat dan istiqomah dalam bertaubat itu, ya. Terakhir saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi absen, ya, dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita, kebaikan kita, dakwah kita, agar semuanya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keistiqomahan, dan yang paling penting mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup kegiatan tausiah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Salli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajma'in. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatika wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita
dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keistiqomahan. Mohon maaf jika seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, penyampaian yang salah, itu semata-mata kebodohan saya pribadi, dan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.